bikin proses pembuatan bakso dari daging sapi. Kalian pasti udah gak asing kan apa itu bakso. Bakso ini adalah produk makanan yang umumnya berbentuk bulat yang dapat diperoleh dari daging ternak dengan penambahan pati atau serelia. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Arif et al. Tahun 2012 bahwa bakso ini memiliki bentuk yang bulat yang berbahan dasar dari daging sapi ternak yang kadar dagingnya tidak kurang dari 50%, kemudian ditambahkan dengan pati. Kemudian salah satu bahan dalam pembuatan bakso yaitu dengan ditambahkan pati. Pati yang digunakan ini biasanya tepung tapioka yang berasal dari singkong atau ubi kayu. Tepung tapioka ini memiliki granula dari karbohidrat, berwarna putih, tidak mempunyai rasa manis dan tidak berbau. Tepung tapioka ini berasal dari ekstraksi ketela pohon atau singkong yang kemudian dilakukan pengendapan. Setelah itu menghasilkan pasta pati yang akan digiling dan dijadikan tepung tapioka. Tujuan penambahan tepung tapioka dalam pembuatan bakso ini yaitu bahwa tepung tapioka ini sebagai pengemulsi. Hal ini sesuai pendapat dari Hasanah 2020 bahwa bakso merupakan emulsi minyak dalam air. Molekul pengemulsi mempunyai air sebagai fase pendispersi dengan protein sebagai emulsifier. Penambahan tepung tapioka ini afinitasnya baik terhadap air yaitu porsi molekul hidrofilik maupun terhadap lemak yaitu porsi molekul hidrofilik. Bahan pengisi seperti tepung tapioka yang mengandung banyak karbohidrat dan merupakan bahan baku daging yang memiliki kemampuan dalam mengikat air akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengemulsi minyak atau lemak. Selanjutnya ada penambahan telur dan soda kue dalam pembuatan bakso. Kenapa sih ditambahkan telur dan soda kue? Penambahan putih telur ini merupakan bahan tambahan agar bakso lebih kenyal dan soda kue yang ditambahkan ini juga sebagai pengenyal sintesis. Kenapa sih ditambahkan dua ini? Jadi hal ini sesuai dengan Nurhaida dan Irmani tahun 2019 bahwa putih telur atau albumen mengandung jumlah protein yang tinggi dan jika dipanaskan akan menjadi menggumpal, membentuk gel dan mengkompakkan daging. Sedangkan pada soda kue bila dipanaskan asamnya akan bereaksi dan membentuk garam, air, dan gas yang akan menyebabkan mengembangkannya bahan pangan tersebut. Jadi begitulah tujuannya untuk ditambahkan putih telur dan soda kue dalam pembuatan bakso supaya bakso menjadi lebih kenyal alami. Namun penambahan soda kuenya tidak lebih banyak dari putih telur karena soda kue ini termasuk pengenyal sintesis, hanya digunakan secukupnya. Kemudian ada penambahan es batu. Pasti kalian sering kan lihat dalam pembuatan bakso ini ditambahkan dengan es batu. Kenapa sih ditambahkan es batu? Es batu ini berfungsi sebagai penurunan suhu. Hal ini sesuai dengan Waria dan Rianto tahun 2018 bahwa fungsi es batu ini untuk menurunkan suhu pada proses penggilingan sehingga tidak akan merubah struktur komponen dalam adonan tersebut. Bahan-bahan pembuatan bakso: tepung tapioka, daging segar, es batu, putih telur, bawang merah, bawang putih goreng, lada, garam, dan soda kue. Kemudian masukkan semua bahan-bahan ke dalam mesin penggiling.
Kemudian lakukan penggilingan bahan hingga menjadi tekstur yang lebih halus. Setelah itu lakukan untuk membentuk bola-bola pada bakso. Setelah dibentuk bola-bola, langsung dimasukkan ke dalam air yang sangat panas ataupun di air yang mendidih, supaya baksonya langsung membentuk bulat dan tidak akan hancur. Setelah proses pembuatan bakso berakhir, kemudian di sini akan uji parameter yaitu warna, rasa, dan tekstur dari bakso. Untuk warna sendiri memiliki warna yang sesuai. Kenapa sih warnanya begitu? Warna ini dapat faktor yang dapat mempengaruhi warna dalam daging olahan yaitu suhu, kemudian bahan tambahan, serta cara pembuatannya. Hal ini sesuai dengan Hedrarti dan Adi Winarto tahun 2018 bahwa beberapa faktor dalam mempengaruhi warna hasil proses pembuatan bakso ini yaitu suhu, bahan tambahan, dan pembuatan baksonya sendiri. Dalam suhu ini, pengolahan yang terlalu tinggi dapat menurunkan sifat fungsional protein daging dalam kat air sehingga akan merubah warna dalam daging bakso sendiri. Selanjutnya yaitu tekstur pada bakso itu sendiri. Bakso ini memiliki tekstur yang kenyal seperti bakso pada umumnya. Kekenyalan bakso ini akibat dari penambahan putih telur dan soda kue. Dalam tekstur makanan ini, kekenyalannya dapat ditentukan oleh kandungan air, lemak, protein, dan karbohidrat. Jika terjadi perubahan dalam tekstur, dapat disebabkan kehilangan air atau lemak, pembentukan emulsi, hidrolisis karbohidrat, dan koagulasi protein. Ini sesuai dengan pendapat Julianti dan Cakrawati tahun 2017 bahwa penambahan bahan pengisi kepada adonan daging yang cukup atau perbandingan yang pas akan membuat teksturnya lebih kenyal dan enak. Sedangkan jika penambahan bahan pengisi ini lebih banyak, maka akan membuat tekstur dari bakso ini menjadi lebih keras. Dalam parameter rasa ini ada beberapa masyarakat yang memiliki ketertarikan dengan rasa. Masing-masing masyarakat memiliki penilaian terhadap rasa, rasa gurih yang sedang, rasa gurih yang kuat, atau rasa asin. Dari beberapa masyarakat ini sangat menyukai jika karakteristik bakso ini memiliki rasa yang gurih dan rasa daging yang lebih kuat dan sedikit asin. Hal ini sesuai dengan Falahuddin et al. Tahun 2020. Dalam uji organoleptiknya memiliki jika rasa ini adalah faktor penentu daya terima konsumen terhadap produk pangan. Rasa yang dibentuk oleh beberapa rangsangan bahkan dapat dipengaruhi juga oleh warna maupun aroma. Banyak konsumen yang memilih rasa bakso ini lebih gurih.
Sekian dari aku, tutorial pembuatan bakso dan beberapa penjelasan tentang bakso dan serta bahan-bahannya. Jadi jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya, karena pembuatan bakso ini sangat mudah serta tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Oke.